Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali Warta Parlemen dengan berita pertama pemirsa. Memasuki tahun politik 2018, DPR RI menagih janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah IKTP yang masih mengalami kekurangan di sejumlah daerah. Mengingat IKTP menjadi syarat di dalam Undang-Undang Pemilu bagi warga negara untuk menyampaikan suaranya. Hingga saat ini masih banyak penduduk yang belum memiliki kartu identitas berbasis elektronik atau EKTP. Hal ini menjadi persoalan mengingat pada tahun 2018 ada pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah dan pada tahun 2019 pemilu legislatif dan pilpres serentak. Anggota Komisi 2 DPR RI Tamanuri mengatakan pemerintah harus menepati janjinya soal pemenuhan kekurangan EKTP di tahun 2018. Pasalnya, pilkada serentak tinggal hitungan bulan tidak bisa dikatakan sukses kalau masih ada penduduk yang tidak dapat hak suara karena tidak memiliki EKTP. Kalau ini tidak bisa, maka banyak yang dirugikan. Baik masyarakat sendiri tidak bisa mengadakan pemilihan, ataupun juga ini namanya nggak sukses dong pilkada ini. Karena banyak orang yang tidak bisa milih karena tidak berdasarkan EKTP. Ini sudah instruksi dulu, kan begitu. Kecuali kalau dulu itu masih bisa dikatakan masih bisa menggunakan keterangan Dukcapil. Kendati demikian, Komisi 2 DPR RI menyarankan kepada pemerintah agar lebih aktif berkoordinasi kepada perangkat pemerintahan daerah dalam upaya melakukan pemenuhan EKTP untuk setiap warga negara Indonesia. Tamanuri berpendapat, pemerintah harus memastikan 514 Pemda di seluruh Indonesia dapat terpenuhi kebutuhan EKTP-nya agar seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Supaya proaktif, mereka tuh harus menanyakan pada tiap-tiap Pemda. 500 Pemda, 514 Pemda yang ada di Indonesia ini, mereka proaktif menanyakan kepada Dukcapil, dinas-dinas di tingkat kabupaten kota itu, berapa kekurangan mereka. Jangan mereka hanya menunggu, pasif. Panji dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Melalui revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Komisi 3 DPR RI akan memperluas pasal menyangkut perzinahan dan akan memasukkan pasal tersendiri tentang perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. DPR RI menilai hal ini melanggar moral dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Ditemui saat dengar pendapat umum dengan Aliansi Ulama Madura di Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan jika sebelumnya pasal perzinahan hanya mengatur tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang salah satunya mengalami pemaksaan seksual, dalam revisi KUHP yang baru, pasal perzinahan diperluas dengan mengatur secara hubungan seksual lawan jenis atau sejenis di luar hubungan pernikahan. Revisi KUHP juga akan memasukkan pasal khusus tentang perilaku LGBT. Ia menilai para pelaku LGBT harus dikenakan hukuman pidana karena hal ini sudah sesuai dengan Konvensi Hak Asasi Manusia di Mesir pada tahun 1998 yang memutuskan harus memasukkan unsur agama dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, LGBT merupakan perilaku menyimpang yang sangat melanggar moralitas serta merusak masa depan generasi bangsa Indonesia. Masalah perkosaan, kalau dulu itu adalah pelakunya laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksa, sekarang bisa laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, bahkan mungkin perempuan terhadap laki-laki. Jadi memang sudah diperluas. Walau di dalam perumusan itu masih ada perbedaan pendapat, tapi secara materi, waktu kita bahas di Panja, pasal-pasal itu sudah disetujui. Anggota Komisi 3 DPR RI Tifatul Sembiring menyatakan tidak ada satupun agama, suku, budaya, dan adat istiadat di negara Indonesia yang melegalkan praktek LGBT. Komisi 3 menganggap praktek LGBT melanggar hukum. Tifatul berpendapat, jika menggunakan hukum adat LGBT, juga termasuk pelanggaran yang berat. Untuk itu ia berharap revisi KUHP yang baru mengatur tentang hukuman pidana bagi LGBT. Bukan dipidana, praktek LGBT masuk ranah pidana. Masuk kalau dulu kan masalah perzinahan. Perzinahan kan sudah diperluas. Nah, sekarang kita mengusulkan dimasukkan lagi satu poin bahwa praktek LGBT di masyarakat itu termasuk juga pidana gitu. Iya.
Iya, atau nanti bisa kita lihat dilaporkan atau tidak dilaporkan. Hilman Hidayat dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Untuk melepas ketergantungan pada harga minyak dunia dan demi menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, DPR RI mendorong pemerintah mencari sumber energi alternatif pengganti BBM. Di antaranya segera mengembangkan sumber energi baru terbarukan. Menanggapi naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berpendapat harga BBM yang telah ditetapkan saat ini bukan nilai pasar yang sesungguhnya karena banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya faktor kepentingan politik. Taufik menginginkan harga minyak Indonesia tidak hanya bergantung dengan harga minyak dunia, tetapi harus ada upaya dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Menurutnya hal tersebut dapat mempengaruhi postur APBN bangsa Indonesia. Dalam menentukan aturan subsidi energi, Taufik Kurniawan menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan beberapa aspek, seperti pertimbangan politik dan masukan yang diperoleh dari para stakeholder. Lepas dari apakah itu real market price, apakah itu sebagai hanya cover market price saja, tentunya ini menjadi salah satu hal yang harus disikapi oleh pemerintah. Kita tidak boleh tergantung kepada acuan hanya semata-mata harga minyak dunia. Ya, karena kalau hanya semata-mata itu tidak melakukan diversifikasi energi terbarukan, tentunya akan sangat mempengaruhi dan tergantung kaitan dengan postur APBN kita. Ya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai pada kondisi naiknya harga minyak dunia, masing-masing masa pemerintahan mempunyai cara sendiri dalam menentukan besarnya subsidi yang diberikan, seperti melalui kebijakan BBM satu harga di pemerintahan Jokowi JK saat ini. Agus meminta masyarakat dan media untuk terus mengawasi kebijakan subsidi pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya masing-masing. Crude oil dunia kan juga sedang naik sehingga mempengaruhi daripada kenaikan BBM di dalam negeri. Sesuatu hal yang tentunya juga harus menjadi pertimbangan karena saat ini kan BBM kita tidak disubsidi. Tentunya subsidinya dalam bentuk lain, yaitu dalam hal ini memberikan harga yang sama. Helmi Darmawan dan Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.